Selanjutnya kita masuk pada bagian sistem banyak partikel. Oke. Nah, terlihat di sini misalnya kita memiliki suatu koordinat tiga dimensi yang memiliki tiga buah sumbu, yakni sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian pada ruang ini terdapat banyak sekali partikel, misalnya M1, M2, M3, M4 sampai dengan M ke N. Nah, jarak partikel ini, masing-masing partikel ini ke pusat koordinat itu adalah sebesar R1, R2, R3, R4 sampai dengan Rn. Oke, terlihat di sini R ini tak lain merupakan suatu besaran vektor. Oke. Nah, dari sini maka partikel-partikel tersebut akan memiliki posisi pusat massa. Apa itu posisi pusat massa? Menyatakan posisi di mana semua massa terfokus pada titik tersebut. Akibatnya apa? Apabila kita menaruh jari kita di titik beratnya, di titik pusat massanya, maka benda itu akan berada dalam keadaan seimbang. Contohnya kita memiliki suatu batang yang panjangnya itu sebesar L. Nah, apabila kita ingin menyeimbangkannya, maka kita harus menaruh jari kita di posisi tengah-tengah batang tersebut. Nah, itulah yang dinamakan sebagai posisi dari pusat massa benda tersebut. Jadi apabila kita menaruh jari kita di situ, maka benda itu akan berada dalam keadaan seimbang. Oke. Nah, dari situ maka kita lihat bahwa M1 tambah M2 sampai dengan M ke N dikalikan dengan R-nya, di mana R ini menyatakan posisi pusat massa. Oke. Nah, apabila kita ubah R-nya, R ini tak lain merupakan penjumlahan vektor posisi masing-masing partikel, maka akan diperoleh M1 R1 ditambah M2 R2 sampai dengan Mn ke Rn. Misalnya kita memiliki 4 buah benda, berarti M1 R1 tambah M2 R2 tambah M3 R3 tambah M4 R4. Ya. Nah, karena kita telah memperoleh persamaan ini, maka posisi pusat massanya dapat kita ketahui dengan cara aljabar biasa ya, kita bagi biasa saja. M1 R1 tambah M2 R2 sampai dengan Mn Rn dibagi dengan M1 tambah M2 tambah dengan Mn. Oke? Atau secara lebih sederhana dapat dituliskan ke dalam bentuk berikut ini, di mana M ini yang menyatakan M besar, yang berarti penjumlahan massa masing-masing partikel. Oke. Nah, dalam R ini sendiri terkandung tiga buah titik, yakni titik X, titik Y, dan titik Z. Oleh karena itu, apabila kita ingin mencari posisi pusat massanya pada arah sumbu X, maka kita dapat gunakan persamaan ini. Oke, di mana XK ini menyatakan posisi benda pada arah sumbu X. Oke. Apabila ingin mencari sumbu Y, maka persamaannya ini yang di mana Y ini adalah posisi partikel pada arah sumbu Y, dan untuk mencari posisi pusat massa pada arah sumbu Z, cukup mengganti Y-nya menjadi Z, yang lain merupakan posisi benda pada arah sumbu Z-nya. Oke. Karena posisinya sudah kita peroleh, otomatis kita juga bisa menentukan berapa besar kecepatan pusat massanya dan berapa besar dari percepatan pusat massanya. Yang dimana nilai dari kecepatan pusat massanya itu adalah persamaan berikut ini. Oke, di mana V ini tak lain merupakan kecepatan partikel. Oke, jadi misalnya ada dua buah partikel yang memiliki masing-masing kecepatan V1 dan V2. Berarti besar kecepatan pusat massanya itu adalah M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi dengan M1 tambah M2. Ya. Sama juga untuk percepatan. Nah, percepatan ini saya beri simbol A besar, oke, yang lain merupakan turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Apabila persamaan kecepatan ini kita turunkan, maka kita peroleh persamaan percepatan pusat massa, yakni A sama dengan sigma MK AK, di mana AK ini tak lain merupakan percepatan partikel ke K. Ya, sama sih, misalnya ada 3 buah partikel dengan masing-masing massanya berbeda M1, M2, dan M3.
yang dimana ketiga partikel tersebut memiliki percepatan sebesar A1, A2, dan A3. Oleh karena itu, apabila kita ingin mencari berapa besar percepatan pusat massanya, maka cukup menggunakan persamaan ini. Jadi, M1A1 tambah M2A2 tambah M3A3, kemudian dibagikan dengan massa totalnya, yakni M1 tambah M2 ditambah dengan M3.